Sejarah singkat komputer. Pertama, tabung vakum. Kedua, transistor. Dan ketiga, sirkuit terpadu. Generasi pertama. ENIAC dirancang dan dibangun di University of Pennsylvania adalah komputer digital elektronik untuk umum pertama di dunia. Proyek ini merupakan respons terhadap kebutuhan Amerika Serikat selama Perang Dunia II. Laboratorium Penelitian Balistik Angkatan Darat adalah sebuah badan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan jangkauan dan lintasan tabel untuk senjata baru. Mengalami kesulitan memasok tabel-tabel ini secara akurat dan dalam kerangka waktu yang masuk akal. John Mauchly, seorang profesor teknik elektro di Universitas California, Pennsylvania, dan John Eckert, beliau adalah mahasiswa pascasarjana yang mengusulkan untuk membangun sebuah komputer serbaguna menggunakan tabung vakum untuk aplikasi BRL. Pada tahun 1943, Angkatan Darat menerima proposal ini, dan pekerjaan dimulai di ENIAC. Hasil dari mesin itu sangat besar, beratnya 30 ton, menempati lantai 1.500 kaki persegi ruang, dan mengandung lebih dari 18.000 tabung vakum. Saat beroperasi, ia mengkonsumsi daya 140 kW. Itu juga secara substansial lebih cepat daripada komputer elektromekanis yang mampu menambah 5.000 per detik. Kelemahan utama dari ENIAC adalah harus diprogram secara manual dengan mengatur saklar dan mencolokkan serta mencabut kabel. ENIAC selesai pada tahun 1946, terlambat digunakan dalam upaya perang. Sebaliknya, tugas pertama ENIAC adalah melakukan serangkaian perhitungan kompleks yang digunakan untuk membantu menentukan kelayakan bom hidrogen. ENIAC terus beroperasi di bawah manajemen BRL hingga 1955 ketika dibongkar. The von Neumann Machine. Mesin yang diciptakan oleh ahli matematika John von Neumann yang merupakan konsultan pada proyek ENIAC. Von Neumann membuat proposal pada tahun 1945 untuk komputer baru. Edward mencoba memperbaiki kelemahan ENIAC. Pada tahun 1946, von Neumann dan rekan-rekannya mulai desain komputer program baru yang disimpan, disebut sebagai komputer IES, di Institut Princeton. Untuk studi lanjut komputer, IES meskipun tidak selesai sampai tahun 1952, tetapi prototipe dari semua komputer untuk umum selanjutnya. Struktur komputer IES. Memori utama untuk menyimpan data maupun instruksi. Arithmetic Logic Unit untuk mengolah data biner. Control Unit untuk melakukan interpretasi instruksi-instruksi di dalam memori sehingga adanya eksekusi instruksi tersebut. Input dan output untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Memori IES terdiri dari 1000 lokasi penyimpanan yang disebut kata-kata dari masing-masing 40 digit biner. Data dan instruksi disimpan di sana. Angka dipresentasikan dalam bentuk biner dan setiap instruksi adalah kode biner. Setiap angka diwakili oleh bit tanda dan nilai 39 bit. Sebuah kata juga dapat berisi 2 instruksi 20 bit, dengan masing-masing instruksi terdiri dari kode operasi 8 bit, yang menentukan operasi yang akan dilakukan dan alamat 12 bit, yang menunjuk salah satu kata dalam memori. Unit kontrol mengoperasikan IES dengan mengambil instruksi dari memori dan mengeksekusi mereka satu persatu. Generasi kedua. Perubahan besar pertama dalam komputer elektronik datang dengan penggantian tabung vakum oleh transistor. Transistor lebih kecil, lebih murah, dan menghilangkan lebih sedikit panas daripada tabung vakum. Tetapi dapat digunakan dengan cara yang sama seperti tabung vakum untuk membangun komputer. Berbeda dengan tabung vakum yang membutuhkan kabel pelat logam, kapsul kaca, dan ruang hampa, transistor adalah perangkat solid state terbuat dari silikon. Transistor ditemukan di Bell Labs pada tahun 1947 dan pada 1950-an telah meluncurkan revolusi elektronik. Namun, tidak sampai akhir 1950-an, komputer yang sepenuhnya transistorized tersedia secara komersial. IBM sekali lagi bukan perusahaan pertama yang menghadirkan teknologi baru. NCR
Dan yang lebih berhasil, RCA adalah pelari terdepan dengan beberapa mesin transistor kecil. IBM segera menyusul dengan seri 7000. Berikut merupakan tabel generasi komputer. Generasi ketiga. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tabung vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi pada tahun 1958. IC mengombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Pada ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin lebih kecil karena komponen-komponen dapat dipadukan dan dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Elemen dasar komputer digital, seperti yang kita ketahui, harus melakukan fungsi penyimpanan, pergerakan, pemrosesan, dan kontrol. Hanya diperlukan 2 jenis komponen mendasar, yaitu gerbang dan sel memori. Gerbang adalah perangkat yang mengimplementasikan fungsi boolean atau logis sederhana. Seperti jika A dan B benar, maka kemudian C adalah benar. Perangkat tersebut disebut gerbang karena mereka mengontrol data mengalir dengan cara yang hampir sama dengan gerbang kanal. Sel memori adalah perangkat yang dapat menyimpan 1 bit data. Artinya, perangkat dapat berada di salah satu dari 2 kondisi stabil kapan saja. Dengan menghubungkan banyak perangkat fundamental ini, kita dapat membangun komputer. Kita dapat menghubungkan ini dengan 4 fungsi dasar sebagai berikut. Penyimpanan data disediakan oleh sel-sel memori. Pemrosesan data disediakan oleh gerbang. Pergerakan data. Jalur di antara komponen digunakan untuk memindahkan data dari memori ke memori dan dari memori melalui gerbang ke memori. Kontrol. Jalur di antara komponen dapat membawa sinyal kontrol, misalnya gerbang yang akan memiliki 1 atau 2 input data plus input sinyal kontrol yang mengaktifkan gerbang. Ketika sinyal kontrol aktif, gerbang melakukan fungsinya pada input data dan menghasilkan output data. Demikian pula, sel memori akan menyimpan bit yang ada pada lead inputnya ketika sinyal kontrol write dalam posisi on dan akan menempatkan bit yang ada di dalam sel pada lead outputnya ketika sinyal kontrol read dalam posisi on. Designing for performance. Tahun demi tahun, biaya sistem komputer terus menurun secara dramatis. Sementara kinerja dan kapasitas sistem tersebut terus meningkat. Berikut aplikasi desktop yang membutuhkan kekuatan besar dari sistem berbasis mikroprosesor saat ini. Pengenalan suara, konferensi video, penulisan multimedia, anotasi suara dan video file, dan model simulasi. Sistem stasiun kerja sekarang mendukung aplikasi rekayasa dan ilmiah yang sangat canggih, serta sistem simulasi dan memiliki kemampuan untuk mendukung aplikasi gambar dan video. Selain itu, bisnis mengandalkan server yang semakin kuat untuk menangani pemrosesan transaksi dan basis data dan untuk mendukung jaringan client atau server besar yang telah menggantikan pusat komputer mainframe yang sangat besar di masa lalu. 1. Kecepatan mikroprosesor. Mikroprosesor adalah sebuah central processing unit elektronik komputer yang terbuat dari transistor mini dan sirkuit lainnya di atas sebuah sirkuit terintegrasi semikonduktor. Yang membuat mikroprosesor Intel x86 atau komputer mainframe IBM kesusahan adalah pengejaran kecepatan yang tiada henti oleh produsen chip prosesor.
Evolusi mesin-mesin ini terus mendukung hukum Moore. Selama undang-undang ini berlaku, pembuatan chip dapat mengeluarkan generasi chip baru setiap 3 tahun dengan transistor 4 kali lebih banyak. Dalam mikroprosesor, penambahan sirkuit baru dan peningkatan kecepatan yang berasal dari pengurangan jarak di antara mereka telah meningkatkan kinerja 4 atau 5 kali lipat setiap 3 tahun atau lebih sejak Intel meluncurkan keluarga x86 pada tahun 1978. 2. Keseimbangan kinerja. Kekuatan prosesor telah melaju dengan kecepatan sangat tinggi. Namun, komponen penting lain dari komputer tidak mengikuti. Akibatnya dibutuhkan untuk mencari keseimbangan kinerja. Keseimbangan kinerja dalam komputer adalah penyesuaian organisasi dan arsitektur untuk mengimbangi ketidakcocokan di antara kemampuan berbagai komponen. Berikut adalah grafik yang menggambarkan kesenjangan logika dan kinerja memori. Kecepatan prosesor telah berkembang dengan cepat. Kecepatan data dapat ditransfer antara memori utama dan prosesor. Prosesor dan memori utama adalah jalur paling penting di seluruh komputer, karena bertanggung jawab untuk membawa aliran instruksi program dan data yang konstan antara chip memori dan prosesor. Ada beberapa cara sistem arsitek dalam menangani masalah ini, yang semuanya tercermin dalam desain komputer. Perhatikan contoh-contoh berikut. Tingkatkan jumlah bit yang diambil pada satu waktu dengan membuat DRAM lebih luas daripada lebih dalam, dan dengan menggunakan jalur data bus lebar. Ubah antar muka DRAM agar lebih efisien dengan memasukkan chase 7 atau skema penyangga lainnya pada chip DRAM. Mengurangi frekuensi akses memori dengan memasukkan struktur chase yang semakin kompleks dan efisien antara prosesor dan memori utama. Ini termasuk menggabungkan satu atau lebih chase pada chip prosesor serta pada chase of chip yang dekat dengan chip prosesor. Meningkatkan bandwidth interkoneksi antara prosesor dan memori dengan menggunakan bus berkecepatan lebih tinggi dan dengan menggunakan hierarki bus untuk buffer dan struktur aliran data. 3. Perbaikan dalam organisasi dan arsitektur chip. Ketika desainer berkeluh dengan tantangan menyeimbangkan kinerja prosesor dengan memori utama dan komputer lainnya, tetap ada kebutuhan untuk meningkatkan kecepatan prosesor. Ada 3 pendekatan untuk mencapai peningkatan kecepatan prosesor. Tingkatan kecepatan perangkat keras prosesor. Peningkatan ini pada dasarnya disebabkan oleh penyusutan ukuran gerbang logika pada chip prosesor, sehingga lebih banyak gerbang yang dapat dikemas bersama untuk meningkatkan clock rate. Dengan gerbang yang lebih dekat, waktu propagasi untuk sinyal berkurang secara signifikan. Memungkinkan percepatan prosesor, peningkatan clock rate berarti setiap operasi dijalankan lebih cepat. Selanjutnya, meningkatkan ukuran dan kecepatan chase yang diselingi antara prosesor dan memori utama. Secara khusus dengan mendedikasikan sebagian dari chip prosesor itu sendiri ke chase. Waktu akses chase turun secara signifikan. Buat perubahan pada organisasi prosesor dan arsitektur yang meningkatkan kecepatan efektif pelaksanaan instruksi. Biasanya ini melibatkan penggunaan paralelisme dalam satu bentuk atau lainnya. Evolusi arsitektur Intel x86. Evolusi produk mikroprosesor andalan Intel berfungsi sebagai indikator yang baik untuk evolusi teknologi komputer secara umum. Tabel berikut menunjukkan evolusi mikroprosesor Intel. Intel biasa mengembangkan mikroprosesor satu demi satu setiap 4 tahun. Tetapi untuk menjaga saingan dengan memangkas 1 atau 2 tahun dari waktu pengembangan, dan telah melakukannya dengan generasi x86 terbaru. Garis evolusi produk Intel. /80/80, 8086, 8286,
8386, 8486, Pentium, Pentium Pro, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Core, dan Core 2. 8080, mikroprosesor dengan tujuan umum pertama di dunia. Mikroprosesor ini merupakan mesin 8 bit dengan jalur data 8 bit ke memori. 8086, mesin 16 bit yang jauh lebih kuat. Selain jalur data yang lebih luas dan register yang lebih besar, 8086 memakai cache instruksi atau antrian yang mengambil beberapa instruksi sebelum dijalankan. Varian dari prosesor ini digunakan di komputer pribadi pertama IBM untuk mengamankan keberhasilan Intel. 8086 adalah penampilan pertama arsitektur x86. 8286, perkembangan dari 8086 ini mampu menangani memori bukan hanya 1 MB, melainkan mampu hingga 16 MB. 8386, mesin 32 bit pertama Intel dengan arsitektur 32 bit. 8386 menyaingi kompleksitas dan kekuatan mini komputer dan mainframe yang diperkenalkan beberapa tahun sebelumnya. Ini adalah prosesor Intel pertama yang mendukung multitasking, yang berarti dapat menjalankan banyak program secara bersamaan. 8486, 8486 memperkenalkan penggunaan teknologi cache yang jauh lebih canggih dan kuat. 8486 juga menawarkan koprosesor matematika built-in, membongkar operasi matematika yang rumit dari CPU utama. Pentium. Dengan Pentium, Intel memperkenalkan penggunaan teknik superscalar yang memungkinkan beberapa instruksi dieksekusi secara paralel. Pentium Pro. Pentium Pro merupakan perkembangan dari Pentium dengan menggunakan penggantian nama register yang agresif, prediksi cabang, analisis aliran data, dan eksekusi spekulatif. Pentium 2. Pentium 2 menggabungkan teknologi Intel MMX yang dirancang khusus untuk memproses data video, audio, dan grafik secara efisien. Pentium 3. Pentium 3 menggabungkan instruksi floating point tambahan untuk mendukung perangkat lunak grafis 3D. Pentium 4. Pentium 4 mencakup floating point tambahan dan perangkat tambahan lainnya untuk multimedia. Core. Ini adalah mikroprosesor Intel x86 pertama dengan inti ganda, merujuk pada implementasi dua prosesor pada satu chip. Core 2. Core 2 memperluas arsitektur hingga 64 bit. Core 2 mampu menyediakan 4 prosesor pada satu chip. Lebih dari 30 tahun setelah diperkenalkan pada tahun 1978, arsitektur x86 terus mendominasi pasar prosesor. Meskipun organisasi dan teknologi mesin x86 telah berubah secara dramatis selama beberapa dekade, kumpulan instruksi arsitektur telah berevolusi untuk tetap kompatibel dengan versi sebelumnya. Oleh karena itu, program apapun yang ditulis pada versi arsitektur x86 yang telah lama dapat dijalankan pada versi yang lebih baru. Perubahan pada arsitektur set instruksi telah melibatkan penambahan pada set instruksi tanpa pengurangan. Tingkat perubahan telah menjadi penambahan sekitar 1 instruksi per bulan ditambahkan ke arsitektur selama 30 tahun. Sehingga sekarang ada lebih dari 500 instruksi dalam satu set instruksi. x86 memberikan ilustrasi yang sangat baik tentang kemajuan perangkat keras komputer selama 30 tahun terakhir. Pada tahun 1978, 8086 diperkenalkan dengan kecepatan clock 5 MHz dan memiliki 29.000 transistor. Quad-core Intel Core 2 yang diperkenalkan pada tahun 2008 beroperasi pada 3 GHz, percepatan faktor 600, dan memiliki 820 juta transistor, sekitar 28.000 kali lebih banyak dari 8086. Namun, Core 2 sedikit lebih besar daripada 8086 dan memiliki biaya yang sebanding. Embedded System and the Art.
Embedded System. Istilah embedded system mengacu pada penggunaan elektronik dan perangkat lunak dalam produk seperti laptop atau sistem desktop. Embedded system dapat didefinisikan sebagai kombinasi perangkat keras dan lunak, komputer dan bagian mekanis atau tambahan lainnya yang dirancang untuk melakukan fungsi khusus. Di banyak kasus, embedded system adalah bagian dari sistem atau produk yang lebih besar, seperti pada kasus sistem pengereman anti penguncian dalam mobil. Secara singkat, embedded system adalah sistem komputer yang dirancang khusus untuk tujuan tertentu demi meningkatkan fungsi suatu mesin. Embedded system ini didedikasikan untuk perintah spesifik seperti rancangan desain untuk mengoptimasi mesin, pengurangan ukuran dan biaya produk, atau meningkatkan performa kerja. Embedded system mencakup berbagai aplikasi. Sistem ini memiliki beragam variasi persyaratan dan kendala. Sistem kecil hingga besar menyiratkan kendala biaya yang sangat berbeda, sehingga berbeda kebutuhan untuk optimasi dan penggunaan kembali. Santai dengan persyaratan yang sangat ketat dan kombinasi persyaratan kualitas yang berbeda, misalnya berkenaan dengan keselamatan, keandalan, waktu nyata, fleksibilitas, dan legislasi. Masa hidup pendek hingga panjang. Kondisi lingkungan yang berbeda dalam hal misalnya radiasi, getaran, dan kelembaban. Karakteristik aplikasi yang berbeda menghasilkan beban statis versus dinamis, lambat untuk kecepatan cepat, menghitung versus tugas-tugas intensif antarmuka, dan atau kombinasi daripadanya. Berbagai model komputasi mulai dari sistem kejadian diskrit hingga yang lainnya melibatkan dinamika waktu terus-menerus. Biasanya disebut sebagai sistem hibrid. Seringkali sistem tertanam melekat erat dengan lingkungannya. Ini bisa menimbulkan kendala waktu nyata yang dipaksakan oleh kebutuhan untuk berinteraksi dengan lingkungan. Kendala seperti kecepatan gerak yang dibutuhkan membutuhkan presisi pengukuran, dan durasi waktu yang diperlukan menentukan waktu pengoperasian perangkat lunak. ARM adalah keluarga mikroprosesor dan mikrocontroller berbasis RISC yang dirancang oleh ARM. Perusahaan tidak membuat prosesor melainkan sebagai gantinya mendesain mikroprosesor dan arsitektur multi-core dan melisensikannya kepada produsen. Chip ARM adalah prosesor kecepatan tinggi yang dikenal dengan ukuran yang kecil dan persyaratan daya rendah. Chip ARM adalah prosesor di perangkat iPod dan iPhone Apple yang populer. Asal-usul teknologi ARM dapat ditelusuri kembali ke Acorn yang berbasis di Inggris, perusahaan komputer. Pada awal 1980-an, Acorn dianugerahi kontrak oleh British Broadcasting Corporation akan mengembangkan arsitektur komputer mikro baru untuk proyek literasi komputer BBC. Menurut situs web ARM.com, prosesor ARM dirancang untuk memenuhi kebutuhan 3 kategori sistem. Sistem pencocokan waktu sebenarnya, sistem untuk penyimpanan, badan otomotif dan aplikasi powertrain, industri dan jaringan, aplikasi platform, perangkat yang menjalankan sistem operasi terbuka termasuk Linux, Palm OS, Symbian OS, dan Windows CE, dalam nirkabel, hiburan konsumen dan aplikasi pencitraan digital. Aplikasi keamanan, kartu pintar, kartu SIM, dan terminal pembayaran.